Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Piknik Dewi. Kali ini kita akan mengikuti kajian rutin PMJ Selasa malam di Pesantren Masyarakat Jogja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh ada di hati kita hanya empat: Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan jihad fisabilillah. Jadi yang boleh ada di hati kita, bersemayam di hati kita, bertahta di hati kita hanya empat: Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan jihad fisabilillah. Hari ini ada yang sedang berjihad konstitusi. Hari ini kita sedang berjihad ilmu. Ini duduk nanti ini ada yang duduknya mendengarkan, ada yang letaknya di sini, pikirannya di sana, masing-masing. Mari kita betul-betul ngaji. Di PMJ ini tradisinya adalah mendengarkan atau menulis. Tidak ada tradisi ngobrol. Gitu. Kalau mau nganyaran biasanya itu dolanan HP. Nah, nanti kita usir. Insya Allah yang baru datang hari ini 2 takmir dari Pringgo Kusuman, semoga diberkahi oleh Allah dengan kasih sayang yang sempurna. Yang satunya sebelah mana? Oh, Bapak, gimana? Sepuh-sepuh jadi takmir. Apa masalah? Asing nongkrong tutulanan WA. Insya Allah beliau sehat Allah. Sahabat insya Allah, mari kita dengarkan Kiai Haji Jaya Suryadi MAG, Master Agama Islam dan Master Kos-kosan. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa liqa hatta nahat qulubuhum binahwihi fa min adhi lisanihi lam ta'wi fa ushribat ma'na tabi lisani fa uribat bil hani bil alhani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna al-Qur'ana fi dunya qarina wa fil qabri
Indonesia wa fil qiyamati syafi'an amma ba'd. Sahabat-sahabat PNJ dan juga sahabat Gusti. Jadi kita yang mungkin baru datang, PNJ itu pesantren masyarakat Jogja. Tapi juga ada Gusti. Gusti itu guyub Ustadz Indonesia. Jadi, saya pembina umum. Jadi punya kuasa untuk memecat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, ini Gusti itu orangnya nggak banyak. Nanti target kita dalam waktu 3 bulan itu cukup sementara 50 orang. Mumpung masih ada kesempatan, monggo kalau mau datang. Itu tidak mudah, maksudnya berat. Karena harus siap jadi ustadz, terus harus siap donatur juga. Harus nanti kita nggak sanggup. Nah, urunan kita nggak banyak. Urunan kita itu cukup 1 bulan 100.000. Kalau kita punya 50 orang, berarti subuh Selasa pertama itu terkumpul 5 juta. Jadi insya Allah Gusti ini jadi pilot project penataan keuangan. Nanti ke depan juga mungkin ini untuk bikin sosial juga diciptakan. Ada seperti ini. Saya tadi ngereng-ngereng gini. Kalau saya Kang Puji punya 50 orang yang aktif, ada donatur per 10 harian 100.000. Kemudian 1 bulan berarti 300.000, 50 orang, maka 1 bulan terkumpul 15 juta. Maka dalam waktu 2 bulan 30 juta dapat. 3 bulan berarti 45 juta. Sehingga punya stok 15 juta untuk event pikir sosial. Kasihan Kang Puji, mikir umat luar biasa. Nanti rasa gede-gede loh Kang Puji. Tiap 3 bulan kalau mikir-mikir tahun puluh kurang tidur, kurang apa. Bisa jenengan rangi wangi sebulan berkaitan saya boleh. Ayo tolong kan 1 saya bertangan 300.000. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ini saya untuk suaranya agak kurang los, agak meriang. Padahal ini diliput ditonton oleh 4 juta orang. Ini sama juragan Simpol. Sudah saya kasih jinglenya Simpol. Pol. Pol, PNJ punya Simpol. Pol, Asnawi bakul Simpol. Main viral se-Indonesia. Nah, sahabat sekalian, ini malamnya rada ngaji ya. Saya tak baca kitabnya. Men rada kowe pesantren tak baca kitab. Arab dirungok ke kenal tunggu ya sadar. Aku tak baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdurrahman bin Sahr. Ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah niku maknane Abu niku bapak, Hurairah ki kucing kecil. Jadi bapak sing seneng kucing kecil. Dia ada sahabat Nabi, orangnya seneng kucing, maka punya punya parapan, punya kunyah itu dengan nama Abu Hurairah. Ya. Di sini juga ada Abu anti kucing. Nah, Abu Wisdan ini pokoknya gede dulu. Kalau kucing mau tidak aja mah. Kalau Musa cilimu kendel. Nah, jadi ternyata gampang mengalahkan Kang Wisdan. Kayak kucing deh kalah melari. Wasmuhu Abdurrahman bin Sahr. Namanya itu adalah Abdurrahman bin Sahr. Itu pun nama diberikan Nabi setelah beliau masuk Islam. Pada saat belum masuk Islam namanya itu Abdus Syams. Jadi Abdul itu artinya hamba, Syams itu serngai matahari. Nah kemudian ketika masuk Islam diganti dengan nama Abdus Syams. Jadi Nabi memang banyak juga sahabat yang Nabi nama-namanya itu pada saat jahiliyah diganti ketika sudah masuk Islam. Ya, termasuk salah satunya Abu Hurairah ini. Ya, namanya dulu Abdus Syamsi. Jadi Abdurrahman bin Sahr. Termasuk Abu Bakar itu waktu jahiliyah namanya Abdul Atik.
setelah masuk Islam diganti dengan Abu Bakar. Ya. Juga tempat demikian, tempat juga banyak tempat-tempat yang misalnya kayak Madinah, dulu namanya Yasrib, diganti dengan nama Al-Madinatul Munawwarah, dengan kota yang bercahaya. Nah, kita lanjutkan. Annahu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salah satu munjiyatun, 3 hal menyelamatkan, ay mukhlisatin sahibiha minal adab, artinya memberikan kedamaian, keberesan bagi pelaku. Jadi ada 3 hal bisa menyelamatkan. Wa salatun muhlikatun, ada 3 hal membinasakan, ay muqi'atu li fa'iliha bil halak, artinya bisa menjatuhkan bagi pelakunya pada kehancuran. Wa salatu darajatun, dan ada 3 hal menaikkan derajat, ay manazilu fil akhirah, artinya mendapatkan kedudukan di akhirat. Wa salatun kafaratun, dan 3 hal lagi kifarat, artinya penghapus lidunubi amiliha, bagi dosa pelaku. Jadi yang kita bahas malam ini ada 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal mencelakakan, 3 hal menaikkan derajat, 3 hal menjadi penghapus dosa. Kini dicatat isu mengisi perhatian 4 tema ini. Dicatat isu mengisi kultum. Dibulak balik isu mengisi masjid 100 kali 300 berapa juta? Oke? Catat, ngomong satu-satu untuk materi pidato. Ya. Maka saya baca saja. Ini nanti mungkin nggak sampai 20 menit. Amal munjiatu, adapun yang menyelamatkan. Apa itu 3 hal yang menyelamatkan? Fakhasyatullahi ta'ala bisiri wal alaniyah. 1, takut kepada Allah dalam keadaan syir, sembunyi-sembunyi maupun dalam alaniyah. Jadi 1 yang bisa menyelamatkan seseorang, ya keselamatan dunia masih keselamatan akhirat. 1, dia khasyatullah. Jadi rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan makna menjauh seperti tadi Kang dan takut kena kucing, menjauh dari kucing, bukan. Artinya menjauh. Takut dengan Allah Ta'ala itu takut untuk melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam dirinya itu merasa terpantau oleh Allah Ta'ala baik dalam kesendirian maupun dalam banyak orang. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, salah satu ngukur aku itu ikhlas atau riya, maka lihat perilaku kita. Bagaimana saat kita melakukan kebaikan saat banyak orang dan tidak ada orang. Pada saat banyak orang kok termotivasi terus melakukan kebaikan, cenderung ditambah. Tapi berhenti saat tidak ada orang, itu berarti tanda ada riya dalam diri kita. Ya, misalnya kayak sholat. Maka kenapa sholat sunat itu tetap diutamakan itu di rumah, kan gitu ya. Jadi abdulus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubatan. Jadi semua sholat itu yang paling baik bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Artinya sholat sunat itu diutamakan di rumah. Artinya bahwa kita masih konsisten nggak melakukan ketaatan berupa sholat misalnya tanpa dilihat orang. Kalau ada berarti tadi bahan-bahan keikhlasan dalam diri kita itu ada. Nah, kembali lagi, kenapa khasyatullah ta'ala ini, takut kepada Allah, menjadi penyebab keselamatan. Betapa banyak orang di dunia ini ya, dari sisi penghidupan itu jatuh karena tadi hilangnya rasa takut kepada Allah, atau merasa tidak rasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, orang berani korupsi kan karena dia merasa aman, ya enggak? Aman, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mendeteksi. Nah, ternyata pas apes dia keconangan. Artinya bayangkan, ada orang yang berkarir misalnya mulai dari bawah, dari DPC, dari ranting terus naik ke cabang, terus naik ke provinsi sampai ke pusat. Sudah pusat dia punya kedudukan yang bagus, penghasilan banyak, tapi berujung dengan kasus masuk penjara. Kan itu menghinakan, ya kan? Kenapa demikian? Tadi sebenarnya bahan awalnya itu karena dia hilangnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi satu yang bisa menyelamatkan itu khasyatullah bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah artinya menjauhi larangan-larangan Allah baik dalam keadaan sendiri maupun banyak orang. Yang kedua,
Wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang kedua, senantiasa hidup pertengahan. Ya. Artinya, at-tawasutu fil ma'isyati bi annam yujawiz biha al-had. Artinya, dia hidup senantiasa pertengahan, baik dalam keadaan dia kaya maupun miskin. Banyak sekali orang hidup tidak jadi sejahtera karena penghasilannya naik, tetapi gaya hidupnya juga dinaikkan. Misalnya gini, ada orang gaji penghasilan 2,5 juta, ya, dia berani ngangsur motor, angsurannya misalnya 500.000. Ya. Tapi ketika dia gajinya naik 5 juta, misalnya 7 juta, dia juga menaikkan kelasnya, ngutang mobil. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menemukan limit dari penghasilan itu, rahmatullah kurang terus. Ya. Saya banyak teman ya, jelek-jelek seperti ini teman saya banyak. Dan orang berpenghasilan cukup luar biasa. Saya tanya nih, kalau di Jogja orang penghasilan sampai 600 juta di Jogja per bulan, besar apa kecil? Besar. Kalau sempol kira-kira jual pirang tusuk. 600 juta kan nilainya tidak sedikit, ya enggak? Tapi maaf ya, kadang dia itu cari seberaan untuk nutup kebutuhan dia setiap bulan untuk kebutuhan angsuran. Artinya apa? Berarti kan dia tidak punya sisa. Berarti kurang dari penghasilan. Orang kurang berpenghasilan tapi kurang, itu namanya apa? Miskin, bahkan fakir kan, itu fakir ya. Jadi seperti itu. Kenapa demikian? Tadi penghasilan boleh naik, tapi gaya hidup terus naik, sehingga dia tidak menemukan kesejahteraan, kebahagiaan dari penghasilan. Sehingga apa? Efeknya akhirnya dia nekat. Hati-hati sekarang, masya Allah ya. Orang kan gaya hidup dinaikkan. Karena salah satu efek dari media sosial ini, manusia dari korban media sosial dari sisi buruknya ya, meskipun sisi banyaknya itu ada ya. Kapan-kapan kita mengisi tentang adab bermedia sosial. Nanti kapan-kapan saya sampaikan. Tapi itu biasanya kontraknya sekitar 2-3 juta per setahun. Enggak jadi aja. Artinya gini, bahwa salah satu efek dari media sosial itu, di mana orang melahirkan orang-orang bersifat konsumtif ya, dan gelap. Dan maaf ya, saya melihat kemarin sama Kang Puji pengajian di desa di daerah Puncak Menoreh. Kan pikiran kita bisa tergambar namanya orang desa, ya enggak? Orang desa itu yang saya biasanya pedisnya yang bapak-bapak peluru hitam tapi serotok kekuning-kuningan, sarungnya mesti rotok melundung kan gitu ya, ngeper ya gitu. Dan itu kalau saya dulu mapping masyarakat desa itu begitu sejahtera atau tidak, dilihatnya dua. Satu delok sarungnya, dua delok rokoknya. Nah sarungnya itu serotok manggis, mangga, itu serotok atlas, berarti sudah sejahtera. Yang kedua lihat rokoknya, tingkatan itu bako 76, udang garam merah, udang garam filter, kemudian diploma. Nah serotok diploma berarti sejahtera ya. Itu analisa santri. Kau ngerti? Lah aku bakat gitu. Jadi itu salah ukur. Nah, tapi kemarin saya pengajian sama Kang Puji ketika ibu-ibu bubar itu masya Allah jamaah ibu-ibu, saya tidak bisa membedakan jamaah kota sama jamaah desa. Sama, pakaiannya keren-keren. Jilbabnya bagus-bagus. Sekarang itu kalau cari rukuh yang zaman dulu rukuh putih, udah no bintik-bintik ireng, saya kira serawat. Silok ini karena udah gak ada. Kenapa demikian? Karena tadi gurunya sama, kiblatnya sama, media sosial, sehingga itu bisa diakses orang desa maupun orang kota. Nah, masalahnya banyak sekali ketika orang tidak bisa ngimbangi kehidupan itu masalah luar biasa. Luar biasanya apa? Banyak orang yang nekat. Misalnya anak muda. Karena tadi itu saya melihat anak kos. Anak kos saya sering itu. Anggap aja kos itu biaya kos satu anak. Itu rata-rata biaya kos. Jadi gini, anak kos sekarang sama dulu tuh beda. Tahu nggak bedanya anak kos dulu sama sekarang? Ada yang tahu? Anak kos dulu tuh sekarang sudah tua. Nggak usah gini.
Kalau yang sekarang sih tidak. Kalau saya gini, kalau saya dulu kos-kosan itu dicari paling murah harganya ya kan, nggak mikir fasilitas. Sekarang enggak. Kos itu yang dicari fasilitas, bukan harga. Maka kos sampai 1,5 sampai 2 juta itu dibeli seperti itu. Bayangkan, kalau misalnya orang punya anak yang kos kuliah, berarti biaya kos anggap aja 850. Sekarang makan satu kali makan 50.000 kali 1 bulan berapa? 1,5 juta, berarti udah berapa itu? Udah 2.250-an. Terus tambah lagi nanti apa? Belum yang lain-lain. Itu satu anak per bulan itu tidak cukup dari sekitar 3 juta. Nah, kalau orang tuanya ini belum biaya pulsa dan sebagainya. Kalau orang tuanya tidak bisa ngimbangi, maka tidak sedikit anak-anak yang pengen ngimbangi dengan teman-temannya, ya, dengan teman-temannya, sehingga dia cari macam-macam. Kalau yang kreatif masih soleh, yang mungkin tadi ada yang jualan sumpol, ada yang jualan macam-macam. Tapi ketika orang cari alternatif termudah bagi wanita, tidak sedikit mahasiswa yang itu tulang. Nganggo kudu, ngisorkan apa? Dhuwur kencang, ngisor kendor. Itu banyak begitu. Paham nggak maksud saya? Kemudian tetap mampu jilbab, tapi ngisor tidur itu banyak. Kenapa? Tadi tidak bisa ngimbangi. Nah, maka hiduplah pertengahan. Al-mutawasit pertengahan. Jadi kerusak orang bisa selamat itu bila dia tetap bisa seimbang dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Mendingan dianggap miskin tapi kaya daripada dianggap kaya tapi miskin. Oh, tersiksa tenang. Ya, insya Allah anak-anak PMJ nggak seperti itu. Anak PMJ itu tampilannya itu kaya miskin. Kenyataannya seperti itu rata-rata. Itu dia diajak sodako angel. Kita lanjutkan. Wal adlu fi ridho wal ghadab. Ya. Yang ketiga, yang membuat keselamatan itu, yang menyelamatkan itu adil. Senantiasa tetap berlaku adil dalam keadaan ridho, hati senang, ataupun dalam keadaan godok, marah. Jadi kita berlaku adil ini memang tidak mudah. Berlaku adil mestinya juga tidak diterapkan hanya dalam hukum, dalam hal macam-macam. Misalnya kita kepada anak yang misalnya kurang menyenangkan kepada kita, apakah kita masih berlaku adil atau tidak? Maka ketika orang itu tetap berlaku adil dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan marah, berarti ini orang akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Banyak sekali orang jatuh juga saat memutuskan hukum, dia dalam keadaan marah, sehingga berefek pada dirinya, dia salah dalam menetapkan hukum. Ya, kita lanjutkan yang selanjutnya. Wa amal muhlikatu, adapun hal-hal yang menghancurkan atau yang membinasakan, fusyuhun syadidun ay bakhilun syadidun, yaitu yang pertama pelit, sangat pelit, amat pelit, pelit tenang. Jadi itu pelit itu bisa menghancurkan. Lah kenapa? Jadi ada istilah gini, mageri rumah itu kan dengan baik dengan tetangga atau dengan sedekah. Jadi ada istilah gini, kalau tetangga baik, tetangga pemurah, ya, itu insya Allah misalnya dia bepergian, itu tetangga kiri kanannya itu mau jadi pengamannya, jadi pagernya, ya enggak? Misalnya ada Kang Puji dia orangnya baik, terus sekali waktu Kang Puji luar kota satu keluarga, orang yang mencurigakan, itu wirawiri, pasti kan kiri kanannya itu negur, ya enggak? Apa kan? Apa kan ada yang negur, ada yang apa? Ya ada yang ngaruh ya gitu. Misalnya kalau dia mau melakukan jahat, mungkin kiri kanan juga membantu. Tapi kan kalau tetangga yang wis ngomong yora enak, wis pelit, sekali waktu dia luar kota, ana wong sing mencurigakan, kan kita apa? Arep apa kan? Betul apa? Cing nyolong manuk. Kita dulu nonton senggete. Apa jebol tembok, kalau bisa kan fasilitasi. Artinya apa? Memang usyubun syadidun itu ya politis, memang menghancurkan. Mulanya aja pelit-pelit amat. Ya rada lumur. Jadi tipikal Nabi itu bukan Nabi nggak pelit, tapi juga Nabi nggak boros. Sahabat juga demikian, nggak pelit, tapi juga nggak boros. Tetap punya perhitungan. Dan orang pelit itu nggak disukai, meskipun sesama orang pelit. Orang pelit itu lagi mengajar orang pelit. Saya punya
nyes dulu. Lalu aku mau ngomong karo kayak pelit pol dene pelite pol. Wong pelit ora gelem dikancan karo wong pelit. Apa wong lumo. Nah gitu. Makanya masalah. Jadi antum kalau sering-sering, kenapa aku atau diajak sarapan atau diajak lumo karo kancaku apa ya? Hati-hati. Jangan-jangan antum ada tanda-tanda pelit. Tapi kalau sering diundang, apalagi sering itu ngundang, itu insya Allah tandanya orang yang tidak pelit. Tapi insya Allah anak PMC itu tidak pelit. Kecuali si mateknya pelit. Jadi lanjutkan. Yang kedua, yang tadi apa? Musuhun syadidun. Yang kedua, wahawan muttabaun. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Orang memperturutkan hawa nafsu itu masya Allah, hati-hati. Banyak ini, bersabarlah kamu untuk yang lama. Betapa banyak orang itu nyesel karena sesuatu yang sebenarnya kalau dia sabar saja dia selamat. Misalnya kita di lampu merah, orang sabar, itu waktu ngegas ternyata kita ngegas sana gas kecelakaan. Sehingga kalau sabar saja dia sabar mau menunggu yang hanya beberapa detik itu dalam hitungan dia selamat. Meskipun ya takdirnya celaka kan itu. Tapi kadang-kadang tadi ya kalau kita mau sabar dari yang sebentar itu insya Allah nyelamatkan. Misalnya ngomong waton colkop kira-kira menyakitkan. Nah, itu kalau atau kita marah. Ini kalau kita kendalikan artinya bahwa kita sabar untuk tidak berkata ya, maka itu akan menyelamatkan yang sebentar ini bisa menyelamatkan yang panjang. Betapa banyak orang tadi celaka gara-gara yang hal sepele. Ya. Maka ada kata-kata dari Umar bin Khattab itu mengatakan gini, saya gak pernah menyesal karena diamku. Aku gak pernah mengalami penyesalan karena diamku, tapi aku berulang-ulang mengalami penyesalan karena ngomongku. Artinya bahwa berarti berkata-kata yang kira-kira menyakitkan, kira-kira menyakitkan tadi, maka dihindari supaya mendapatkan selamat. Kembali lagi bahwa hawa nafsu ini mendorong. Betapa banyak orang gara-gara mendorong hawa nafsu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang, misalnya berzina atau berselingkuh, kemudian ketahuan oleh orang lain, ketahuan oleh istrinya, sampai bubar rumah tangganya dan kacau dan sebagainya, bisnisnya juga kacau. Ya. Ini makanya apa? Efek dari mengikuti memperturutkan hawa nafsu. Kendalikan. Setiap kita punya hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu senantiasa mendorong kita itu pada keburukan, meskipun juga ada jenis nafsu yang lain. Ya, jadi hawa nafsu, orang yang memperturutkan hawa nafsu itu adalah cikal kecelakaan atau kehancuran. Kemudian yang selanjutnya, wa ijabul mar'i binafsi. Ijabul mar'i binafsi. Aina druhu ilaiha bi'ainil kamali ma'anisyani nikmatillahi ta'ala wa mal amni min zawaliha. Yang ketiga, dia gumun. Ijab itu gumun pada diri sendiri. Nah, itu. Gumun pada diri sendiri sehingga dia tidak melihat bahwa itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gumun dengan kepintaran, dia gumun misalnya dengan kedudukan, dia gumun dengan kekayaan, gumun sehingga dia tidak menyadari dengan nikmat yang Allah taala berikan kepada dirinya. Sehingga apa? Sehingga perilaku yang seperti ini juga bisa menghancurkan pada orang tersebut. Kegumunan pada diri sendiri. Banyak sekarang itu orang gumun pada diri sendiri. Saking gumun pada diri sendiri, ya, dia sering di mana-mana selfie. Itu saking dia gumun. Wah, aku ganteng ya. Wah, apa itu? Itu di-share kemana-mana. Dan itu hati-hati ya. Saya baru tahu loh. Ternyata sekarang itu ada aplikasi, ya, yang itu bisa orang itu melihat telanjang. Misalnya ada wanita foto utuh berdiri seperti itu bisa dimasukkan ke aplikasi, dia dalam keadaan kainnya terbuka. Ya. Mau jadi download wanitanya. Artinya ada sampai seperti itu. Kenapa tadi? Ya banyak orang yang sekarang itu ijabul mar'i, gumun dengan dirinya. Sehingga pokoknya aku. Nah, ini padahal tidak menyadari kalau kelebihan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik bagaimana? Mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini sehebat apapun aku pintar, aku kaya, aku punya kekuasaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala maha mudah mendatangkan, maha mudah mencegah. Kasus misalnya dalam Quran dikatakan, hari ini orang takjub dengan kehebatan Qarun,
sampai wa kana Allah yusutu rizqal man yasha. Orang kan tuh masya Allah syukur aja. Korun tuh kayanya luar biasa. Bayangkan kuncinya saja, kunci rumahnya, kunci gudangnya itu tidak cukup dipikul oleh 40 orang. Kuncinya loh, kuncinya, bukan barangnya, kuncinya. Bayangkan, anak kuncinya siapa? Korun. Itu kalau diangkat oleh 40 orang itu kuat. Saking opeh gudang, ya toh, saking opeh gudang, luar biasa, kaya. Tapi masya Allah, hari ini kaya, besok ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang yang kemarin gumun takjub dengan kekayaannya besok mengatakan, aduh untung aku tidak menjadi pengikut siapa? Korun. Begitu. Sebuah hal demikian, kedudukan, kepintaran, banyak orang yang hebat, cerdas luar biasa. Gusti Allah mencerabut syarat otaknya, dia stroke, dia edan, bisa banget. Hari ini cerdas, besok edan, ya toh? Kenapa? Karena itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh kita punya percaya diri, punya kegunaan pada diri sendiri, tapi ingat bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang jatuh pada kehinaan karena tadi dia tidak menyadari kalau itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, wa amad darajatu, adapun hal-hal yang menaikkan derajat. Pakai sarus salam. Ai idharus salam bainan nasi bi antas lima man alaman arutahu wa man ta'rifu. Yang menaikkan derajat. Satu ifsa'us salam. Sebarkan salam. Jadi teman-teman PMJ ya, kita di mana baik sama teman PMJ atau enggak, maka sebarkan salam. Salam itu liwa'ul mukminin. Benderanya orang mukmin. Di mana di tempat itu kalau kelihatan sering tersebarnya salam, maka akan kelihatan syiar Islam. Saya pernah pengalaman ya, bisa saya ceritakan. Saya pernah membina anak-anak di daerah Kedung Budi, di daerah Jeruk Keki. Itu masya Allah, anak mudanya itu senangnya mendem, wong tuanya senangnya judi. Saya waktu jadi takmir di sana, saya kan dulu pernah jadi jamasber, penjaga masjid dan kebun masjid. Ya, Bang Budi juga ternyata pernah. Jadi kalau Anda pengen seperti Kang Kunci, kembali ke masa lalu jadi jamasber. Tapi setelah abad artinya gini, itu saya ketika masuk ke situ ada yang bilang gini, Mas hati-hati ya, ini ono cah sing arep jaga masjid kan. Dulu penjaga masjid di sini pernah ono sing ngoyak dioyak-oyak nganggo pacul, arep dipacul. Gara-gara apa? Dia ngisi kultum mengharam-haramkan tentang judi dan minum-minuman. Nah, kalau ke tempatnya mendung yang malah diharam-haramkan gitu. Nah, menurut saya itu gak usah diomongkan aja. Tapi waktu itu saya mulai bisa pendekatan, remajanya mulai dekat dengan saya, mulai sering waftisan, mulai sering pimpinan, mulai dekat, sudah dapat. Nah, baru saya sampaikan sampai mereka dia tanya gini, Mas, aku pengen ajar azan, saya ajarin sampai menutup pengajian. Nah, baru saya bilang gini, yuk kita buat kesepakatan. Pokoknya awade ketemu sesama teman yang kita kenal atau enggak, terutama kenal aja dulu. Pokoknya kalau melambaikan tangan, assalamualaikum, itu disepakati. Tiap ketemu nanti wae, assalamualaikum. Itu masya Allah. Ada salah satu yang saya tuh batak juga nih. Ada salah seorang dulu tinggal di situ. Kemudian sholat asar, kemudian ketemu saya, bilang nih, Mas, jenengan hebat, kamu kok daerah sing biar abang saya kira jadi nyantri ki piye saran. Tapi aku mau selama perjalanan, tapi assalamualaikum jangan ngomong. Assalamualaikum sih mendem ada, assalamualaikum. Jadi kan genderone kelihatan, ya lah. Belum tentu orang hafal Quran itu tapi kelihatan dia hafal Quran. Tapi ketika dia assalamualaikum, sampai para sahabat itu menyebarkan salam. Kalau misalnya mereka berjalan bareng-bareng nih, berempat berjalan, lalu di tengah jalan itu ada kayu besar, tiang itu. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Itu sebelum perpisahan mereka assalamualaikum, saat bertemu assalamualaikum. Ya, jadi nanti praktekkan kalau dia lewat sana, assalamualaikum. Nah, itu maksud saya bahwa sampai sebegitunya tersebar salam. Alhamdulillah, silakan ke azan. Kan cukup kan? Kenapa orang tahu dulu sedikit? Tarawih ya kan? Kalau panutan orang besar. Bagaimana mau pusat ya? Yang kedua, wa'id amutam, yang bisa menaikkan derajat itu berbagi makanan, sedekah makanan. Jadi makanya
tiap PMJ ini sering ngetoken apa list monggo dok isi ya isi itu berapa satu bungkus berapa tuh 3.000 ya ya 3.000 isi nggak apa-apa kalau nggak malu maksudnya dok isi 10.000 apa 5.000 nggak apa-apa nanti dikumpulkan pasti nih ya amu tuh masya Allah coba bayangkan kalau ada satu bungkus nasi kemudian dimakan oleh orang lain lalu itu jadi daging dalam dirinya dan itu digunakan untuk dia sholat, untuk dia wudu, untuk dia tahajud, untuk dia cari nafkah. Itu kebaikan yang tidak berhenti. Bayangkan, seorang nabi yang punya gelar Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika ditanya gini, ya Ibrahim di Aisyah kita khodakallahu khalilan. Mergo apa? Karena apa kok Allah Ta'ala mengangkat kamu derajat sampai menjadi kekasihnya? Salah satu jawaban Ibrahim itu apa? Kata Nabi Ibrahim gini, wama taghadaitu wama ta'asaitu ila ma'adaitu. Aku tuh gak pernah makan sarapan pagi, gak pernah makan malam kecuali sama tamu. Di Nabi Ibrahim itu kalau dia mau makan kok gak ada teman, nyari sampai bermel-mel. Kenapa? Saking melihat keutamaan dari berbagi makan itu. Maka syariatnya sampai saat ini seperti kurban itu kan masalah makanan, ya gak? Nah ini, makanya it'amu tu'am, yang mau berbagi makan itu bisa apa? Bisa menaikkan derajat. Saya punya orang dulu belajar usaha itu pecel lele, kemudian pengen riadoh, gimana Ustaz? Saya bilang gini, kamu setiap 40 porsi kamu sedekahkan 1 porsi. Termasuk saya ngomong kemarin sama Kang Aslam, Kang disedekahi setiap 40 porsi 1 porsi disedekah. Ada dalilnya pakai, nggak perlu pakai dalil, lakukan saja. Ya, kalau pas ngomong dalilnya udah dilakukan gitu. Nah, insya Allah kebaikan. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir wassalatu bilali wan nasunyam ayat tahajud fi jawabil lail halaqu latin nasi biladatin naum. Yang ketiga yang bisa menaikkan derajat itu sholat malam saat orang sedang terlelap tidur, maka sisihkan waktu kita ya tatajafa junubuhum anil madojan ya. Salah satu tanda orang yang akan mendapatkan karunia oleh Allah Ta'ala, kenikmatan yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, salah satunya dia ketika malam hari dia menyisihkan waktunya, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya apa? Bangun tidur. Kalau kita belum terlatih bangun tidur setiap malam, ya minimal latihan sepekan sekali. Nggak apa-apa, tiap malam apa, Jumat atau malam apa, silakan. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, ya mungkin dirubah menjadi 3 hari sekali dan seterusnya. Kalau terlalu malam, jam 2, setengah 3 terlalu berat, ya didekatkan aja menjelang subuh. 10 menit mau subuh, masih ada sholat malam. Kalau belum terlatih, jangan langsung 11 berat deh. Terus itu aja gitu. Nyoba 1 dulu boleh minimal witir ya. Tangi jam sekarang subuh jam berapa? 4:30. Jam 4:30 kurang 5 menit wudu, wudu, sholat 1 rakaat. Itu waktu cukup 1 rakaat saya. Kalau bisa ibadah itu masih kangen. Nah, urung terlatih. Kecuali sudah terlatih 11 rakaat itu lebih bagus. Maka sahabat sekalian, ini saya hanya membaca saja, mengamalkan, bisa duluan jenengan, bisa duluan saya. Tapi keuntungan saya melakukan tetap kebaikan, saya tidak melakukan jenengan melakukan tetap kebaikan. Itulah keistimewaannya orang yang berilmu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, di dunia itu ada 8 keajaiban, tapi sekarang kayaknya 9 keajaiban. Keajaiban yang pertama itu apa? Di antaranya apa kan? Keajaiban dunia itu kan ada 8. Kota Mekah, Kota Madinah, Borobudur. Nah, keajaiban yang ke-9 adalah anak PMJ nggak sholat tahajud. Sampai jelas sholat tahajud. Tak tulis nanti keajaiban yang ke-9 dunia. Dan PMJ nggak sholat tahajud. Ya teman-teman, kita tutup dengan baca hamdan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan saya tadi, kalau ada yang mau sedekah untuk zikir sosial, boleh paling kecil 10.000. Ya, kasihkan Kang Mahfud nanti.
untuk menjamu tamu yang hadir. Padahal silakan betul. Bina mau azan, bina